Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Amirullah dengan NIM 20206058 dari Prodi PVTM 2E. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang mengikir rata, mengikir siku, dan mengikir sejajar. Nah, pengertian mengikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengikir adalah meratakan dengan menggunakan kikir. Nah, contohnya mengikir besi. Mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran kerataan dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan menggunakan tangan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hasil pengikiran yang presisi dan maksimal, diperlukan pemahaman tentang jenis dan karakteristik kikir sebagai alat peraut atau pengikis dan teknik-teknik mengikir yang baik. Cara mengikir yang benar. Nah, untuk cara pengikir yang benar itu ada 5 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu adalah posisi kaki, langkah yang kedua gerakan badan dan lutut, langkah ketiga memegang kikir, langkah keempat tekanan pada kikir, dan langkah yang kelima yaitu cara pemasangan ragum. Nah, untuk yang langkah pertama yaitu posisi kaki. Nah, untuk posisi kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Nah, selama mengikir, posisi berada di sebelah kiri ragum dengan kaki tetap pada tempatnya. Nah, jarak antara kaki kiri dan kanan sebanding dengan panjang kikir yang digunakan. Nah, sedangkan jarak antara siku dengan permukaan ragum kurang lebih 5-8 cm. Nah, untuk yang kedua adalah gerakan badan dan lutut. Yang pertama, badan berdiri tegak pada posisi awal dan selanjutnya dicondongkan ke depan selama gerakan pemotongan berlangsung. Yang kedua, kaki kanan tetap harus lurus selama proses pengikiran dan lutut kiri dibengkokkan ke dalam, pandangan mata selalu tertuju pada benda kerja. Ibaratnya harus fokus terhadap benda kerja gitu. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu memegang kikir. Nah, tangan kanan memegang gagang kikir dengan teguh atau dengan kencang gitu. Ujung gagang ditekan dengan telapak tangan bagian tengah. Nah, tempatkan telapak tangan dan ibu jari tangan kiri pada ujung kikir. Nah, jari-jari lainnya terletak di luar ujung kikir tersebut dengan keadaan rapat satu sama lain dan melipat ke bawah tetapi tidak menggenggam ujung kikir. Yang keempat yaitu tekanan pada kikir. Nah, pada saat mulai mengikir, tekanan yang paling besar harus terdapat pada tangan kiri dan tekanan yang ringan berada pada tangan kanan. Nah, pada saat kikir berada di tengah-tengah benda kerja yang dikikir, tekanan kedua tangan harus sama besar. Nah, jika posisi kikir telah berada pada ujung langkah, tekanan tangan kiri harus diperingankan dan tekanan tangan kanan berada dalam keadaan maksimal. Nah, dan pada saat langkah ke belakang tidak ada penekanan sama sekali. Nah, ini untuk notnya, pada saat mengikir jangan tangannya itu jangan terlalu kaku. Lalu yang kelima yaitu cara pemasangan ragum. Tinggi ragum harus disesuaikan dengan bentuk dari benda kerja yang dikerjakan dan dengan ketinggian orang yang menggunakan. Jadi tinggi ragum dengan orang yang mau mengikir, nah, kurang lebihnya itu disesuaikan lah. Nah, selanjutnya untuk pengikiran yang menggunakan tenaga yang besar, ragum harus dipasang lebih rendah begitu. Misal gini, untuk penekanan, nah itu kenapa harus dipasang lebih rendah, karena ibaratnya kalau kita menekan itu lebih mudah begitu kalau ragumnya agak ke bawah. Nah, selanjutnya jenis-jenis kikir.
Nah, jenis kikir dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk dan kekasaran gigi. Nah, untuk berdasarkan bentuknya itu ada kikir gepeng, ada kikir blok, kikir segi 4, kikir segitiga, kikir pisau, kikir setengah bulat, dan kikir silang. Nah, untuk kekasaran giginya itu ada kikir gigi kasar, ada kikir gigi sedang, second cuts, dan juga kikir gigi halus, smooth cuts. Nah, berdasarkan bentuknya, yang pertama itu adalah kikir plat atau kikir gepeng. Nah, kikir plat berfungsi untuk meratakan bidang benda kerja serta membuat bidang sejajar dan tegak lurus. Kikir plat memiliki tebal yang sama di seluruh permukaannya, sedangkan lebar dari kikir plat ini menirus ke arah ujungnya. Yang kedua adalah kikir blok. Kikir blok berfungsi untuk meratakan, mensejajarkan, dan menyikukan bidang benda kerja yang satu dengan yang lainnya. Kikir blok memiliki bentuk yang hampir sama dengan kikir plat. Kikir blok memiliki lebar sisi yang sama hingga ke ujung, sedangkan tebalnya menirus ke arah ujung. Yang ketiga, kikir segi 4. Nah, seperti namanya, kikir segi 4 memiliki bentuk segi 4. Kikir segi 4 ini berfungsi untuk meratakan dan menyikukan bidang benda kerja yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kikir segitiga. Kikir segitiga memiliki bentuk segitiga yang mengecil pada bagian ujungnya. Fungsi kikir segitiga ini adalah untuk meratakan dan menghaluskan bidang benda kerja dengan sudut 60 derajat atau lebih. Nah, selanjutnya adalah kikir pisau. Kikir pisau berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan bidang benda kerja dengan sudut 60 derajat atau bisa juga kurang. Nah, kikir pisau ini memiliki bentuk yang mirip dengan pisau. Nah, selanjutnya yang nomor 5 adalah kikir setengah bulat. Kikir setengah bulat berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan bidang benda kerja berbentuk cekung. Nah, kikir setengah bulat memiliki bentuk cekung. Nah, seperti gambar di samping, gambar di bawah. Selanjutnya adalah kikir bulat. Kikir bulat memiliki bentuk bulat yang mengecil pada ujungnya. Kikir bulat ini berfungsi untuk menghaluskan permukaan dan memperbesar diameter lubang yang berbentuk bulat. Selanjutnya kikir silang. Kikir silang berfungsi untuk menghaluskan dan membuat bidang cekung. Lanjut, sekarang yang B, berdasarkan kekasaran giginya. Nomor 1, kikir gigi kasar atau bastard. Kikir gigi kasar atau bastard berfungsi untuk pengerjaan awal. Nah, kikir bastard ini pada dasarnya digunakan untuk mengikis permukaan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar sampai mendekati ukuran yang dikehendaki. Nah, pengikiran dengan menggunakan kikir gigi kasar ini itu akan menghasilkan permukaan yang sangat kasar. Nah, yang kedua, kikir gigi sedang atau second cuts. Nah, kikir gigi sedang ini berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Nah, yang digunakan setelah kikir kasar agar menghasilkan permukaan yang lebih halus. Lanjut, kikir gigi halus atau smooth cuts. Nah, kikir gigi halus atau smooth cuts ini berfungsi untuk pengerjaan akhir atau finishing, di mana hasil dari pengikiran benda kerja dengan menggunakan kikir gigi halus akan menghasilkan permukaan yang lebih halus dari kikir gigi yang sebelumnya. Selain berfungsi untuk menghaluskan permukaan, kikir gigi halus atau smooth cuts juga berfungsi untuk melepaskan dimensi benda kerja yang dikikir. Nah, jadi untuk pengikiran tahap pertama yaitu menggunakan kikir gigi kasar, yang kedua menggunakan kikir gigi sedang, dan habis itu tahap finishing kita menggunakan kikir gigi halus agar hasilnya cukup maksimal dan baik. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik mengikir. Nah, untuk yang pertama adalah mengikir rata, mengikir kedua mengikir siku, dan ketiga adalah mengikir sejajar. Oke, untuk A, mengikir rata. Nah, hal utama dalam mengikir kerataan
Nah, itu ada 4. Yang pertama adalah tekanan pada saat mengikir. Nah, tekanan yang besar pada tangan kiri. Nah, sedangkan tekanan yang ringan pada saat mulai pengikiran. Yang kedua, tekanan kedua tangan harus berimbang karena pada saat itu benda itu terkikir. Nah, yang ketiga adalah setelah kikir sampai pada ujung benda, kedudukan kikir sudah berada di ujung langkah, maka tekanan tangan kanan harus maksimal sehingga diperoleh penyayatan yang stabil. Nah, yang keempat adalah pada saat menarik ke belakang, kikir tidak diberi tekanan sama sekali. Nah, itu untuk yang mengikir rata. Nah, sekarang adalah mengikir siku. Mengikir siku dapat juga disebut dengan mengikir radius. Nah, kikir yang digunakan dalam proses mengikir siku adalah menggunakan kikir rata, kikir setengah bulat, dan kikir bulat. Hal ini tergantung dari jenis bentuk radius yang diminta. Nah, untuk di bawah ini adalah langkah pelaksanaan pengikiran radius. Nah, adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama adalah buat gambar bentuk radius pada benda kerja. Yang kedua, tandai dengan menggunakan penitik atau menggunakan garis. Yang ketiga, jepit benda kerja pada ragum dengan posisi benda kerja miring sekitar 45 derajat sampai 60 derajat. Yang keempat, lakukan proses pengikiran dengan menggunakan kikir kasar untuk membuang bahan. Nah, gerakan pengikiran masih bebas karena langkah ini baru langkah awal. Yang kelima, lakukan pembentukan radius luar dengan menggunakan kikir halus. Yang keenam, lakukan secara berulang-ulang sambil selalu diperiksa bentuk radius yang dibuat. Nah, untuk selanjutnya adalah mengikir sejajar. Nah, pengikiran dengan cara ini dilakukan pada saat proses pengikiran telah sampai pada tahap finishing atau pengerjaan akhir. Dengan demikian, kikir yang digunakan adalah kikir halus dengan mata potong tunggal. Letak permukaan kikir tegak lurus atau melintang terhadap benda kerja. Nah, proses pengikiran dengan cara ini tidak dapat dilakukan terlalu lama karena kikir akan menjadi tidak rata, yang dimana bagian yang selalu melakukan penekanan akan menjadi cekung, sedangkan bagian yang lainnya akan tetap rata. Dengan demikian, kikir tidak dapat digunakan kembali. Nah, berikut adalah cara memegang kikir dengan benar. Yang pertama, tangan kanan memegang pemegang kikir dengan posisi ibu jari menempel pada tangkai kikir. Nah, yang kedua, tangan kiri memegang ujung kikir dengan ibu jari berada pada sisi kikir dan jari-jari yang lainnya memegang kikir. Nah, untuk yang ketiga adalah posisi ibu jari. Kedua tangan adalah mendorong kikir ke depan. Ya, selanjutnya, langkah penekanan kikir adalah pada langkah maju dan langkah mundur. Kikir bebas artinya tidak melakukan penekanan. Nah, untuk yang terakhir, pada saat langkah penekanan, gerakan kikir harus rata agar dapat menghasilkan permukaan bidang yang rata dan halus. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Saya Alvin Amirullah dengan NIM 20.658 dari Prodi PPTN 2E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link YouTube nanti saya cantumkan. Terima kasih. Salam.